Oke, pemirsa, lihat nggak ini? Benda apa ini yang saya pegang? Ya, saya kira tidak seorang pun yang tidak tahu ataupun tidak paham. Semua orang pasti bisa mengatakan bahwa yang saya pegang ini adalah sikat. Sikat apa? Sikat. Kalau kita ucapkan dalam bahasa Indonesia, benda ini namanya sikat. Kalau dalam bahasa Indonesia, bunyinya sikat. Hanya satu bunyi, sikat. Nggak bisa punya lebih dari satu bunyinya, sikat. Haha. Konten kita adalah konten bahasa Inggris. Nah, tentu sikat ini akan kita bahas, kita ucapkan dalam bahasa Inggris. Apa? Siapa yang tahu? Tentu saya tahu. Kalau kita ucapkan bahasa Inggris, sikat ini dimulai dari huruf B. Huruf pertama huruf B. Huruf kedua adalah huruf R. Huruf ketiga adalah U. Huruf keempat adalah S. Huruf kelima adalah H. B, R, U, S, H. 5 huruf ya. B, R, U, S, H. Kalau ditulis B, R, U, S, H. Berarti tertulis brush. Tertulis apa? Brush. Ditulis brush. Bagaimana bacanya? Apakah juga brush? Tidak. Ternyata bacanya adalah brush. Ditulis brush, ditulis brush. Apa? Brush. Ulang. Apa? Brush. Ya, brush. Apa artinya? Sikat. Jadi brush itu artinya sikat. Nah, dalam bahasa Inggris, brush ini mempunyai dua kategori fungsi, memiliki dua arti, dua makna. Pertama, brush ini bisa dimaknai sebagai noun, bisa dimaknai sebagai benda. Yang kedua, brush juga bisa difungsikan sebagai makna verb. Jadi, uh, diartikan noun sebagai kata benda, juga bisa diartikan verb sebagai kata kerja, juga bisa. Itu nanti tergantung konteks kalimatnya, tergantung apa yang dibutuhkan. Misalkan yang dibutuhkan noun juga bisa, berarti bisa dijadikan sebagai subjek, juga bisa dijadikan sebagai objek jika itu fungsi noun. Dan jika fungsi kata kerja, maka berarti dia nanti akan berfungsi sebagai predikat dalam suatu kalimat yang akan dikerjakan oleh subjeknya. Oke, kita lanjut lagi bahwa brush kalau diartikan sikat dalam bahasa Indonesia hanya punya satu bunyi. Kalau dalam bahasa Inggris nanti punya bunyi yang bervariasi. Tidak hanya brush bunyinya. Misal kita maknai sebagai noun, maka brush itu punya dua bunyi. Brush jika tunggal, bunyinya brush. Jika kita jamakkan, maka kata brush jamaknya itu ditambah es. Karena brush ini kata yang bersuara desis. Kata yang berakhiran dengan huruf es itu berarti kata yang berakhiran dengan suara desis. Karena itu ketika jamak menjamakkannya
caranya dengan menambahkan es. Jadi kata yang berakhiran dengan suara desis menjamakkan adalah dengan menambahkan huruf es. Kalau ditambah huruf es di akhir dari kata bras, maka bunyinya sudah tidak bras lagi, ber, ber, beralih bunyi. Bagaimana bunyinya? Brases, brases, bras menjadi brases. Kalau brases itu berarti jamak. Oke, jelas. Nah, berarti sudah ada dua bunyi ya. Bunyi pertama bras, bunyi kedua brases. Kemudian, bila kita maknai sebagai verb atau sebagai kata kerja, juga malah akan banyak bunyi. Bunyi pertama adalah bras. Bunyi kedua adalah brases. Bunyi ketiga adalah brushed, brushed. Dan bunyi yang keempat adalah brushing, brushing. Jadi bisa berubah-ubah bunyi dari brush menjadi brushes, menjadi brushed, menjadi brushing. Nah, sekarang yang paling penting adalah kapan harus dibunyikan brush. Nah, jika maknanya sebagai naon kata benda, maka brush, bunyi brush itu di saat kata benda tunggal, brushed. Kemudian brushes di saat dia menjadi kata benda jamak. Jadi bunyi brush itu ketika benda tunggal, bunyi brushes ketika menjadi benda jamak. Itu ketika fungsi noun atau fungsi kata benda. Kemudian ketika fungsi kata kerja, kapan dibunyikan brush? Jawabnya adalah ketika dalam kalimat simple present dan subjeknya adalah subjek selain orang ketiga tunggal. Misalnya I brush, kemudian you brush, kemudian we brush, kemudian they brush. Kalau diartikan noun kan tadi artinya sikat. Kalau diartikan verb, bermakna verb, berarti artinya menyikat. Berarti satu tindakan, satu kegiatan, satu aktivitas, satu pekerjaan, satu perbuatan. Nah, itu kalau dimanakan verb ya. Jadi menyikat, berarti nanti pasti ada pelakunya. Untuk itu, kalau simple present dan subjeknya selain orang ketiga tunggal, maka bunyinya adalah brush. Namun, ketika kata kerja ini sebagai subjeknya atau pelakunya adalah orang ketiga tunggal, subjek orang ketiga tunggal, maka brush bunyinya menjadi brushes. Ditambah es karena simple present dan kata kerja ini adalah bersuara desis, maka ada penambahan huruf es di akhir kata tersebut. Misalnya seperti ini, he brushes. Misal he brush, salah. Yang benar he brushes. She brushes. It brushes. Mr. Muntaha brushes. Ada suara ses, ses, ses. Ada penambahan es, ada desisnya. Jika pelakunya adalah subjek orang ketiga tunggal. Maka dalam hal ini kita tidak boleh mengatakan he brush, she brush, it brush, Mr. Monta brush, salah semua. Yang benar adalah he brushes, she brushes, it brushes, Mr. Monta brushes. Ada us, ada suara es-nya, desis. Mengapa? Ya, karena aturan. Dalam simple present ditambahkan es jika kata kerjanya berakhiran dengan suara desis. Adapun suara desis itu setiap kata kerja yang diakhiri oleh 8 huruf. Huruf S, SS, SH,
CH, X, O, Y, Z. Nah, harus hafal seperti saya. S, SH, CH, X, O, Y, Z. Nah, sekarang beras itu tadi kan berakhiran dengan huruf SH. Nah, berarti masuk kategori kata yang bersuara desis. Sebab itu ketika jamak di saat noun ditambah ES, ketika simple present di dalam kalimat juga ditambahkan ES dengan catatan pelaku atau subjeknya adalah subjek orang ketiga tunggal. Jadi brush suaranya berubah menjadi brushes. Nah, kemudian karena brush ini bisa dimaknai kata kerja, berarti kita harus berangan-angan apa kira-kira kata brush dalam perubahan bentuk satu ke bentuk dua, ke bentuk tiga, ke bentuk ing, itu kira-kira beraturan ataukah tidak beraturan? Wajib tahu dong. Jika beraturan, maka mudah nanti tinggal ditambah ed. Jika tidak beraturan, tentu kita harus punya konsekuensi. Apa itu? Harus menghafal. Tidak peduli guru, murid, atau siapapun yang belajar bahasa Inggris punya konsekuensi yang sama, yaitu harus menghafal bentuk baik itu beraturan maupun tidak beraturan, lebih-lebih yang tidak beraturan. Nah, setelah saya cek, setelah saya periksa, ternyata kata brush ini perubahannya adalah dengan cara beraturan, regular verb. Kata yang diatur dengan cara beraturan, perubahannya secara diatur. Diatur bagaimana? Diatur dengan cara ditambah ed di akhirnya. Nah, berarti mudah. Kita tambahkan ide sekarang. Kira-kira seperti apa bunyinya dari brush? Brush ditambah ed menjadi brushed. Brushed. Ada brushed. Brushed. Tentu ini luar biasa. Nggak terjadi dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Ini sesuatu yang aneh. Ya, sesuatu yang ganjal, sesuatu yang susah untuk kita ucapkan. Tapi karena kita sudah teken belajar, ya sesusah apapun kita anggap sesuatu yang biasa. Oke, kita tambah ed menjadi suara brush. Kalau kita ucapkan dari awal, brush, suara kedua, brushes, suara ketiga, brushed. Nah, masih ada lagi satu suara yang terakhir. Ketika verb itu ditambah ing di akhirnya, maka akan menjadi suara yang mendenging. Mendengung ya, mendengung. Ditambah ing kan jelas mendengung. Verb 1, lalu kemudian diakhiri dengan ing. Ditambahkan dengan ing di akhirnya. Itu yang disebut dengan verb ing. Nah, untuk ini saya kira nggak ada masalah. Mudah. Jadi kata apapun hanya tinggal menambahkan ing di akhirnya. Misalnya beras ditambah ing, ya berarti jadi brushing. Nah, dengan demikian kan berubah bunyi. Dari brush menjadi berubah bunyi brushing. Ya kan? Sehingga bunyi dari kata brush itu akan bervariasi. Pertama, bunyinya brush. Yang kedua, brushes. Yang ketiga, brushed. Yang keempat, brushing. Brush, brushes, brushed, brushing. Nah, sekarang yang lebih penting lagi, kita harus tahu kapan harus disuarakan brush, kapan harus disuarakan brushes, kemudian disuarakan brushed, dan disuarakan brushing kapan. Ya, tidak sekarang, biar videonya tidak kepanjangan, kapan-kapan kita bahas lagi. Oke, saya akan buat contoh dalam kalimat nominal. Nah, misalnya, I have new brush. I have new brush. Saya punya sikat baru. I bought new brush. Saya membeli sikat yang baru. Nah, berarti brush ini sebagai noun.
Sekarang brush saya fungsikan sebagai kata kerja ya. Misal begini, Mr. Muntaha brushes the bathroom. Mr. Muntaha brushes the bathroom. Pak Muntaha menyikat jeding atau kamar mandi. Pak Muntaha menyikat kamar mandi. Ucapkan bahasa Inggris. Mr. Muntaha brushes the bathroom. Mr. Muntaha brushes the bathroom. Artikan, Pak Muntaha menyikat kamar mandi. Mantap, mantap. Saya pikir itu penjelasannya. Sepertinya sudah panjang videonya. Saya akhiri cukup sekian. Wassalam dan jangan menyerah. Masih bersama dengan saya, Mr. Muntaha. Inilah video konten tentang sikat vs menyikat. Wassalam. Semoga bermanfaat.